kamu akan diperlukan ketika kamu dikenal. Hadapi konsekuensinya. Kita justru akan semakin pintar untuk memilih waktu lulus kuliah dari kedokteran UGM. Hai semuanya, selamat datang di Ruang Muda. Nah, kali ini podcast bakal membahas terkait pelajar, prestasi atau organisasi. Tentu aja nih, sebagai pelajar yang mempunyai masa keemasan, banyak hal yang bisa kita coba, baik di organisasi maupun kegiatan pendidikan atau akademik nih. Nah, kali ini aku Ian atau Febri bakal bertanya-tanya nih terkait kegiatan yang biasanya dilakuin di organisasi maupun prestasi akademik. Untuk kali ini aku bakal ngasih pertanyaan nih Kak, apa kira-kira prestasi atau organisasi yang benar-benar membanggakan, kayak wah aku keren banget nih, buat menginspirasi teman-teman pelajar kita? Oke, halo teman-teman semua pendengar podcast. Kali ini aku Ilma Taskia. Ini mungkin backgroundnya karena teman-teman di sini pendengar pelajar ya, jadi aku sesuaiin untuk audiensnya para pelajar. Jadi kemudian aku kan sudah lulus kuliah dari kedokteran UGM, terus juga sekarang lagi koas atau masih dokter muda kayak gitu. Mungkin aku agak reminiscing atau ingat-ingat pengalaman waktu SMA kali ya, SMP mungkin ya. Oke, kalau prestasi yang paling membanggakan sih, kalau sampai aku sekarang, aku alhamdulillah pernah menang di PIMNAS ke-34 tahun 2022 ya. Tahun 2022. Atau 2021 aku nggak lupa. Maaf. Pokoknya emas presentasi itu mungkin salah satu yang prestasi yang paling membanggakan untuk saat ini. Untuk yang lainnya ya, aku pernah jadi asisten dosen di Departemen Anatomi di FKM UGM. Kalau di SMA aku sebenarnya juga cukup aktif ya. Dulu aku sekretaris di MPK SMA 1 Teladan atau SMA 7 Jakarta. Terus aku juga ya ikut organisasi kayak rohisnya kayak gitu-gitu sih. Waktu pas aku kuliah juga aku ikut rohis atau organisasi muslim di FK. Terus juga ikut kayak organisasi bantuan mahasiswa, bantuan medis gitu juga. Wah, keren banget nih, perlu diapresiasi sebenarnya. Makasih. Nah, untuk kedua nih, kayak pasti nih pernah mengikuti lomba juga. Mungkin ada waktu di mana tabrakan nih sama kegiatan di organisasi. Kira-kira Kak Ilma tuh manajemen waktunya gimana sih sehingga akademik bisa, organisasi juga bisa? Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mengenali diri kita ya awalnya. Apakah aku tipe yang bisa belajar ngebut atau nggak bisa? Nah, kebanyakan kita ya ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau aku sebenarnya tipenya nggak bisa. Jadi usahain misalnya waktu pas kita lagi kuliah atau lagi di kelas, kalau kita tipenya nggak bisa ngebut ya harus perhatiin, nyatet yang serius gitu, dipastiin setiap waktunya tuh berharga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita itu semakin menyibukkan diri kita dengan banyak kegiatan, kita justru akan semakin pintar untuk memilih waktu untuk apa gitu. Nah, kadang kalau malah kita kegiatannya itu sedikit, itu malah kadang kebalikannya, kita merasa waktu kita banyak, jadi kita bersantai-santai. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman itu di sini punya banyak kegiatan, itu malah bagus karena kalian terlatih untuk aku cuma punya waktu sedikit untuk belajar, karena nanti waktu lainnya mau organisasi, mau ini. Nah, kita jadi harus maksimalin setiap waktu itu. Jadi jangan nyanyain waktu sih. Sebenarnya konsep kalau memastikan akademik dan non akademik kita jalan bersamaan itu sih, kayak manfaatkan waktu sebaik mungkin. Selain mungkin berhadapan dengan waktu, berpacu dengan waktu, kira-kira ada nggak sih tantangan lain antara mengikuti organisasi sama prestasi akademik nih Kak? Tantangan yang lain tentu aja kalau misalnya organisasi berhadapan dengan manusia yang lain ya. Jadi kita belajar untuk
Mengatasi sifat orang. Selain mengelola diri sendiri, tapi kita juga mengenali sifat orang, bagaimana cara bekerja sama dengan mungkin orang yang kurang cocok sama kita, atau mengenali gimana sih caranya mengambil hati orang. Karena kebutuhan orang-orang di tiap organisasi itu kan pasti beda-beda ya. Ada yang mereka mungkin lebih niat dibandingkan yang Ada juga mungkin yang lebih sensitif. Iya, seperti itu. Jadi organisasi melatih kita untuk itu, dan itu melatih kita untuk nanti ketika sudah produktif di dunia pekerjaan juga ya pasti. Nah, kalau gitu apa sih kira-kira kenapa remaja seperti kita tuh harus nyimbangin antara prestasi dan organisasi nih untuk kedepannya? Tentu saja kalau misalnya kita itu berprestasi, artinya kita tahu apa yang kita itu bisa lebih dibandingkan yang lain, dan itu akan meningkatkan kayak kepercayaan diri, kepercayaan diri, value. Karena mungkin bagi kita di masa remaja sekarang itu kayak jati diri, kayak misalnya jati diri gitu kan. Jadi sebenarnya dengan kita berprestasi, dengan kita cari tahu nih aku bisa di mana, itu sebenarnya akan menemukan dan menghemat waktu nanti kalau misalnya karena kalau mau gimana pun nanti ketika kita dewasa pun kita harus tahu kita bisanya apa kan. Jadi ketika kita udah bisa melakukan itu di masa muda, itu akan semakin bagus nantinya. Sejauh ini kira-kira ada nggak sih tokoh yang benar-benar menginspirasi kakak untuk berbagai kegiatan sampai saat ini bahkan? Sampai saat ini ya. Karena aku udah sering terpaparnya lebih ke arah medis ya, mungkin kayak dokter-dokter yang aku temuin kali ya, karena mau gimana pun dokter yang sudah spesialis yang aku temuin setiap hari, karena aku belajar dari mereka ya, mereka itu sangat sibuk, dan mereka juga punya kehidupan keluarga, jadi aku banyak melihat dari mereka sih, kayak salah satu dokter yang mungkin sangat membekas di benakku adalah Dokter Adam. Beliau salah satu guruku waktu pas aku di stase bedah. Beliau tuh selalu bangun pagi. Kalau dibandingin sama dokter-dokter lain yang aku ikutin ya, beliau tuh selalu memanfaatkan waktu pagi. Kayak pagi-pagi itu udah paling pertama operasi. Terus habis itu juga kalau misalnya poli itu nggak pernah telat, terus juga selalu visit setiap hari, dan nggak semua dokter kayak gitu. Mungkin karena aku terpaparnya sekarang karena lebih ke itu ya, ke arah medis. Tapi mungkin kalau misalnya waktu pas aku dulu SMA, mestinya melihat kakak-kakakku sih, kakak-kakak kelas ya, karena itu yang paling dekat sama aku. Jadi ketika aku masih kelas 1 ya, aku lihatnya kakak-kakak yang sudah kelas 3 kayak gitu. Nanti kalau misalnya aku sudah kelas 3, aku lihatnya mereka yang sudah lulus kayak gitu. Gimana mereka maksudnya dulu menghadapi masa-masa mau masuk, memilih perguruan tinggi itu gimana mereka, ya tadi sama sih membagi waktu lagi ya. Gitu. Kalau dari hal yang kakak dapetin, kira-kira apa sih yang nggak bisa kita dapetin di ruang kelas nih? Tentu saja tadi ya, gimana cara kita berkomunikasi dengan orang, menyelesaikan masalah secara berkelompok, atau memahami posisi dan tugas masing-masing ya. Misalnya kalau di organisasi kan, oh kamu tugasnya ini, aku tugasnya ini. Nah itu gimana cara kita melatih untuk berkoordinasi dengan sesuai jobnya masing-masing. Itu jelas kita cuma bisa dapetin itu di organisasi, atau misalnya kepanitiaan apapun, event atau apapun, itu juga bisanya dari situ. Terus habis itu mostly lebih ke soft skill, dan tentu saja kayak kalau udah nanti di dunia kerja tuh kita perlu banget link atau kayak relasi, betul relasi. Oh, kamu akan diperlukan ketika kamu dikenal. Jadi kalau misalnya ya sebenarnya bisa sih, kalau salah dokterku tuh pernah bilang kayak antara kamu tuh sangat-sangat pintar atau kamu sangat-sangat dikenal orang kayak gitu. Jadi antara dua itu. Kalau misalnya kamu bisa menyeimbangkan dua itu malah paling bagus kayak gitu sih. Karena orang kan dinilai dari value-nya juga. Betul. Nah, selain itu gimana sih pengalaman itu membawa pengaruh kita ke dunia kerja, kayak benar-benar lebih siap daripada kita nggak melakukan kegiatan berorganisasi nih, Kak? Ini benar-benar testimoni langsung dari salah satu kayak ya orang yang bekerja sama dengan temanku ya di dunia kerja. Dia benar-benar bisa membedakan apakah orang ini tuh dulunya tuh organisasi atau enggak, karena emang itu kelihatan. Jadi karena mau gimana pun ketika kita kerja itu kita tadi harus berhadapan dengan banyak orang yang berbeda. Gimana kamu meregulasi dirimu sendiri, apakah kamu sudah selesai dengan permasalahanmu atau belum. Takutnya kan kalau misalnya kita membawa masalah pribadi ke masalah dunia kerja, itu kan itu juga mungkin agak kurang nyaman ya di orang lain ya, kayak gitu. Jadi pertama kita selesai dengan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bekerja sama dengan orang lain, gitu sih. Tapi kira-kira gimana nih, Kak, kalau misalkan ada orang yang kayak bener-bener susah banget nih, kayak apa-apa dicampur adukan antara urusan pribadi dan pekerjaan atau bahkan di organisasi nih? Gimana cara maksudnya kayak kita tidak menjadi orang yang seperti itu ya mungkin ya. Jujur itu perlu latihan sih, karena aku pun juga pernah ditegur oleh dokterku juga kayak
kalau misalnya aku kelihatan kayak banyak pikiran tuh itu nampak, dan itu sebenarnya nggak kurang tepat, karena mau gimana pun kita menjadi tenaga medis ya, mungkin aku dan teman-teman yang punya rencana menjadi tenaga medis, amin, itu kita memang harus memisahkan itu, karena pikiran kita di rumah itu akan berpengaruh gimana cara kita melayani pasien kan, bagaimana kita melayani, padahal melayani pasien itu adalah hubungannya sama nyawa gitu loh, maksudnya hubungannya sama terapi dan lain-lain, itu berpengaruh banget kalau misalnya kita tadi mencampur adukan ya, caranya meninggalkan itu. Jadi ketika kita sudah mulai masuk ke misalnya oke, aku hari ini harus misalnya masuk shift, atau misalnya aku harus ngelakuin ini, aku tinggalin dulu, aku lupain dulu, atau gimana caranya lah, kita harus apa yang di hadapan kita tuh yang lebih penting sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum siap, maksudnya kita belum siap untuk melayani pasien, ya jangan kayak entah itu di apalah, gimana caranya. Kalau misalnya kamu masih bisa ya, misalnya masih punya wewenang untuk itu, ya. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya kita masih ya belajar ini ya, jangan gimana dulu caranya dilupakan yang membebani. Nah, kan biasanya pelajar tuh banyak berbagai masalah nih, entah pertemanan, keluarga, atau lingkungan yang kurang mendukung. Untuk dari kakak sendiri, ada nggak sih kira-kira saran buat teman-teman menjalani hal tersebut supaya nggak terlalu kepikiran banget, karena kan remaja zaman sekarang juga kebanyakan juga stres, entah pengaruh sosial media atau bahkan lingkungan pertemanannya yang cenderung toksik nih kak. Gimana caranya biar bisa juga mempunyai prestasi, tapi lingkungannya kadang kurang membantu gitu, kurang membantu ya. Kita identifikasi dulu apakah itu faktor karena pertemanan atau keluarga atau diri sendiri kan juga bisa juga ya. Nanti kalau misalnya kita udah identifikasi, kita cari solusinya kayak gitu. Kalau aku kadang kalau pikiran ruwet itu sebenarnya cuma gara-gara kita tuh tidak menuangkannya dalam tulisan, kalau aku pribadi ya. Kadang kalau kita pikirin doang itu masih ruwet banget gitu. Nah, kita bisa dengan tadi menuliskan poin apa aja yang membuat aku pusing sekarang, dan udah ada solusinya atau belum, atau mungkin solusinya tuh adalah dengan kita tidak memikirkan, kan juga bisa kayak gitu. Jadi ini bukan yang prioritas sekarang, yang prioritas yang ini. Nah, aku selesai dulu yang ini gitu. Atau bisa dengan cerita ke orang lain, atau ada banyak cara sih, misalnya kayak kita self talk di depan cermin itu juga nggak salah. Kayak kadang kita pikirannya masih emosional gitu, masih itu kita tuangkan aja dengan cara apapun tadi, salah satunya. Bantu banget nih Kak Ilma. Nah, mungkin dari kakak bisa nih memberi motivasi ke depannya untuk pelajar-pelajar di tingkat SMP sama SMA buat meraih cita-citanya dan nggak gampang nyerah nih Kak. Oke, mungkin untuk nggak gampang nyerah itu perlu kekuatan dari dalam diri ya. Motivasi. Menurutku perlu kuat. Apa sih? Kenapa kita harus melakukan itu? Apa yang pengen teman-teman raih itu, kita harus tahu why-nya, kita harus tahu kenapanya, alasannya. Dan alasannya itu harus cukup dalam ya untuk itu kuat. Kayak akar tuh kan harus dalam. Jadi nggak boleh superficial gitu, kayak nggak boleh aku pengen masuk ini karena teman. Biasanya teman ingin ikut teman atau apalah yang superficial ya, maksudnya. Kalau ada salah satu cara itu kalian harus nanya sampai 5 kali. Jadi kayak misalnya kenapa kok misalnya pun ya awalnya alasannya misalnya karena aku ingin ikut teman, ya kenapa kok teman itu tuh penting untuk kamu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak harus dicari sampai dalam gitu. Nah, tapi mau gimana pun bergantung sama orang itu tetap alasan yang paling superficial sih kalau menurut aku. Itu harus dari konsep dari dalam entah itu ya prinsip agama, atau misalnya prinsip dari dalam dirimu kamu ingin berbuat baik ke orang lain, atau apapun itu yang lebih ke filosofis lah ya, dibandingkan ke hal eksternal kayak gitu. Terus tadi aku lupa apa lagi? Gimana sih nggak pantang menyerah juga? Nggak pantang menyerah ya. Jadi pertama tadi kita harus kuat, alasannya itu apa, ditanya why-nya sampai 5 kali, kayak kalau ini tanya lagi sampai kita tahu alasan yang begitu dalam. Terus yang kedua, cari tokoh yang sesuai dengan apa yang maksudnya kita passion. Jadi misalnya dulu ada kakak tingkat yang pernah meraih misalnya kayak apa yang aku pengen raih juga. Itu kita bisa tanya ke orang itu, karena gimana pun kita ini tinggal sebenarnya meniru orang yang sudah sukses gitu. Sebenarnya itu adalah cara cheat code atau cara yang paling motivasi, betul. Itu yang paling cepet ya sebenarnya, mendekati orang-orang yang emang sudah pernah sukses, dan kita belajar dan bahkan bisa meniru apa yang udah mereka lakukan. Mungkin Tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang udah setengah jalan nih, tapi kadang kayak merasa kurang yakin atau bahkan kayaknya aku bakal gagal nih. Biasanya juga kadang malah
kalau setengah organisasi itu kayak justru meninggalkan organisasi tersebut, bahkan kalau dihubungin sama temennya ghosting nih Kak. Oh iya, itu sikap yang kurang baik ya. Iya, iya Pasti benar. kita harus mengurangi sikap ghosting itu, karena itu akan mungkin ya Buat link kerja juga iya, lingkungan juga susah. Karena ketika kalian udah terbiasa untuk menghindari tanggung jawab, itu akan kurang baik ke depannya gitu. Jadi kalau menurutku, apalagi dalam organisasi ya, apapun itu, kita se-overden-overdennya kita, mungkin kita sifatnya suka menghindar, jangan kalau dalam organisasi. Kayak karena itu dampak buruknya nggak cuma kamu, tapi itu bisa berdampak ke orang lain. Betul. Dan itu akan apa ya, ibaratnya kita zolim ya ke orang lain, karena mengkhianati kepercayaan. Jadi kayak padahal kamu udah dipercaya oleh ini, kamu tidak melakukan sesuai yang diinginkan ya. Caranya agar nggak ghosting, kita hadapi konsekuensinya. Maksudnya jadi setiap kali kita mengambil sebuah pilihan itu harus dipikir benar-benar. Jadi menurutku dibanding mengobati ya, itu lebih ke menghindari ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu milih sesuatu, kamu harus tahu konsekuensinya, aku harus ini, dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Kayak gitu. Maksudnya, ketika kamu mau mengambil sesuatu, kamu mau juga bertanggung jawab menyelesaikannya, ataupun kalau misalnya kamu nggak mampu, ya kamu mau untuk mengatakan, aku mungkin sudah tidak mampu dan mundur. Mungkin ya, itu mungkin pilihan terbaik untuk kamu waktu itu, ya itu nggak apa-apa. Oke, nah ini juga pesan juga buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau mengikuti kegiatan organisasi atau apapun itu, jangan cuma karena iseng-iseng aja, atau nggak apa-apa lah, aku gabut, atau aku mau ikut-ikut teman sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih ikut-ikut teman, cuma asalkan kamu punya tanggung jawab dan kayak itu tadi bisa manajemen waktu antara prestasi atau organisasi. Jadi kalaupun aktif di organisasi, nilai rapot itu aman, apalagi buat anak SMA yang mau melanjutin perguruan tinggi ya Kak. Betul. Apalagi Kak Irma kan ini juga ngambilnya kedokteran, dimana nilai itu penting banget gitu. Juga buat teman-teman nih, tetap semangat untuk melakukan kegiatan yang positif, entah di organisasi, kegiatan akademik, maupun lain-lainnya, karena kita juga bakalan jadi penerus bangsa ini, yang nentuin bangsa ini, dan juga apapun itu yang ada di Indonesia bakal ditentuin kita, dan semoga Indonesia 2045 itu benar-benar terwujud ya teman-teman. Amin. Mungkin ini dulu yang bisa dari tema pelajar, prestasi, atau organisasi. Selanjutnya semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya ya teman-teman. Dadah. Dadah.